awal bertemu dengan sang pujaan itu di mana? Gimana ceritanya itu? Iya, awal bertemunya saya disapa di Instagram, media sosial. Dia menyapa saya dan meminta tolong pada saya untuk dikenalkan dengan beberapa artis papan atas. Alasannya untuk memberi kiswah. Nah, itu pandangan pertama di media sosial itu saya lihat, wah, akhlaknya luar biasa, memberikan kiswah untuk artis papan atas. Nah, Kiswah itu waktu itu artinya apa? kiswah ini apa, Ka'bah. Oh, jualan kiswah. Dan juga makam Rasulullah. Dia bilangnya memberi waktu itu. Oh, jadi dia punya kiswah. Ya. Nah, ini penting ya. Ini penting saya sampaikan juga ini. Kiswah itu tidak sembarangan kayak belanja di Tanah Abang atau Cipulir. Iya. Nggak bisa, itu urusan negara. Saya punya cukup lumayan lah. Tapi juga saya sembunyikan karena itu dulu para ulama yang sekitar 20 orang berangkat ke Saudi. Di sana ada memang karyawan di perusahaan yang memproduk kiswah atau ngurusnya tahun 90. Iya. Sudah tahun 90 dibawa ke Indonesia, dibagi. Alhamdulillah tersisa sekitar setengah meter itu diberikan ke saya tadi kamar itu. Iya. Jadi kalau yang kiswah-kiswah sekarang itu ya nggak tahu bikinan mana itu ya. Jangan-jangan bikinnya di Tanah Abang atau di Pekalongan atau di Solo atau di mana gitu kan. Ya. Jadi jangan percayalah gitu kan, jangan percayalah. Seperti rambut Nabi jangan percaya deh. Kalau negara pegang satu rambut Nabi, orang bisa ngambil rambut itu, bisa dipateni itu. Jangan percaya dengan dongeng-dongeng itu. Rambut Nabi banyak banget seluruh Indonesia. Jadi mula-mula begitu ya. Kita lanjutkan lagi. Oke. Ya, awalnya dari situ Kiai mengajak saya berkenalan dan mengundang saya ke pondok pesantrennya. Pesantrennya di mana? Di Bekasi. Jadi saya datang bersama orang tua angkat saya, ibu angkat saya. Itu pertemuan pertama, saya diundang di pondok pesantrennya dia. Saya ditawari kiswah supaya membeli, tapi saya tidak beli. Dan akhirnya pertemuan kedua selama setengah tahun ya Kiai, kita cuma bertemu 2 kali. Pertemuan kedua dia mendatangi saya karena pada saat itu saya sedang selamatan ulang tahun hari lahir. Kemudian pertemuan ketiga dia mengajak saya menikah. Secepat itu ya? Sebenarnya nggak cepat sih Kiai, karena itu rentang waktunya setengah tahun. Oh ya, komunikasi ya. Instagram tadi. Saya nggak pernah mau diajak berhalawat berduaan dengan dia, bahkan WhatsAppan pun saya nggak mau. Memang pernah diajak? Kenapa? Memang pernah diajak halawat? Oh iya, ngajak jalan-jalan saya ke kafe atau apa, tapi saya nggak pernah mau. Saya mau kalau kamu datang ada orang tua saya. Tuh, mungkin dia penasaran atau apa, akhirnya di pertemuan ketiga dia membulatkan tekad meminta saya ke abah saya menikahi saya secara agama. Berarti datang ke Surabaya? Telepon, karena waktu itu COVID. Oh. Lockdown, semuanya di lockdown. Akhirnya kita menikah di Bogor tahun 2021 dengan saksi-saksi yang sah sesuai syariat. Ya sudah. Mungkin teman-teman dan pemirsa juga sama nih. Ini ingin tahu kan siapa sang Arjuna tadi namanya? Boleh enggak apa-apa kan? Nama lengkap Arjunanya kira-kira perlu tahu nggak? Pengen ya? Nah pengen. Jadi sebutkan. Inisial aja. Habib AJ. Habib AJ. Kuse AJ itu asli Jakarta apa? Dia asli Surabaya. Oh enggak, itu AJ sih. AJ. AJ toh. AJ asli Jakarta toh. A kan bisa Ahmad, bisa Ali. C itu. mendekati itu ya. Apa? Jun kali ya? Jin dan Jun. Sudah disebut tadi kan? Jin Udah. Jun. Oke, benar. Oke, lanjut. Terus akhirnya terjadilah pernikahan. Ya, akhirnya kita menikah di Bogor. Nah, saya yang menikahkan walinya siapa? Jadi karena waktu itu lockdown, abah saya hanya memberi restu via telepon saja karena tidak bisa naik pesawat, tidak bisa naik kereta. Karena nggak bisa naik pesawat, nggak bisa naik kereta, jadi karena saya janda statusnya, jadi ya sudah menikah saja, abah restui, jadi sesuai dengan syariat ada saksi laki-laki 3 orang dan juga 2 perempuan. Tapi di situ firasat saya udah nggak enak Kiai, karena dia tidak mengizinkan untuk mengambil foto atau video. Padahal kita niatnya kan untuk dokumentasi, ya karena kita menikahnya hanya sah secara agama. Itu saya sudah punya firasat tidak nyaman di situ di awal pernikahan itu.
Sebetulnya kalau ada firasat itu ikuti Nabi ya. Ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Waspadai firasat seorang mukmin karena dia memandang dengan cahaya Allah. Seringkali kita mendapatkan firasat apa atau gitu kan. Itu kita harus cepat dan tepat menyikapi. Kalau tidak kadang-kadang terjadi sesuatu ya. Mungkin salah satunya itu. Firasat itu yang diabaikan itu. Ya. Lanjut tinggal kalian di mana? Di Bekasi. Satu rumah. Satu rumah, saya kontrak rumah. Oh jadi kontraktor waktu itu? Saya kontrak sewa rumah Kiai. Oh iya kontraktor lah. Iya, karena dia nggak sanggup ngasih saya rumah, jadi cuma sanggup kontrak rumah. Jadi selama hampir 2 tahun pernikahan itu saya tidak pernah dinafkahi sama 2 sekali. tahun, Kiai. Uang bulanan yang dia berikan itu hanya untuk membayar sewa rumah aja. Selebihnya untuk makan, pakaian saya masih dinafkahi abah saya. Masya Allah, Masya Allah. Ya. Dan kalau berdasarkan data dari Komnas Perempuan, terakhir kemarin saya mengalami banyak kekerasan, di mana saya mengalami kekerasan seksual, kekerasan psikis, kekerasan ekonomi, dan juga penelantaran. Sampai akhirnya saya sempat dirawat di rumah sakit jiwa selama 1,5 tahun, karena saya mencoba berkali-kali mengakhiri hidup, menyayat nadi, dan sampai detik ini saya masih dalam perawatan psikolog psikiater. Selama sakit ya, dirawat tadi, sang suami, boleh tanda petik boleh enggak ya? Aja. Sang suami lah gitu ya. Habib ya, Habib ya? Ya. Iya Habib kan? Iya. Enggak masalah Habib mau nanya kan? Iya. Habib tak? Iya. Nah, Habib. itu membantu pengobatan kita atau Tidak. sama sekali sekali? tidak. Tapi statusnya masih sebagai suami istri. Iya. Masih suami. Sebenarnya begini Kiai, saya sendiri juga bingung ya, sampai sekarang dia tidak ada itikat baik untuk meminta maaf atau apapun itu. Dia masih berada di atas kesombongannya. Dia merasa dirinya suci, mulia, kebal hukum, itikat baik, hanya meminta maaf saja, sampai detik ini tidak ada. Oleh karena itu saya dengan Mas Hilman, dengan tim lawyer, terus berikhtiar untuk mencari keadilan. Karena Tapi komunikasi banyak. terus? Enggak ada. Sama sekali? Sudah tidak ada. Nah sekarang hubungan panjenengan dengan dia mungkin tidak mau diambil foto, gambar atau apa mungkin karena punya istri juga. Ya seharusnya apa salahnya menikah kan? Enggak maksudnya dia sudah punya istri sebelum dengan. Oh iya. Sudah. Jadi sebelum saya menikah saya sudah diperkenalkan dengan istrinya, istri pertamanya. Dan setuju atau tidak bicara? Kalau setuju atau tidak setuju, kalau pengakuan dari abah saya dia sudah izin dengan. Tapi abah itu berdasarkan statement dari siapa? Ya, dari dia. Bukan dari si perempuan ya, tadi. Pokoknya abah bilang sudah kamu jangan meributkan izin istri pertama itu sudah selesai. Itu saya rasa abah saya sudah selesai lah. Itu sudah izin, kamu jangan memperdebatkan itu lagi, nanti akan jadi keributan dalam rumah tangga kamu. Ya sudahlah. Intinya sebelum pernikahan saya sudah bertemu dengan istri pertamanya dan sampai detik ini hubungan baik dengan istri pertamanya. Udah mafi muskilah ya? Iya. Okay. Hubungan yang tidak baik hanya dengan Habib aja. Oknum Habib ini. Berarti tinggal di tempat ya sebagai kontraktor tadi itu sewa rumah. Iya kontrak. Iya. Kalau istri yang lain boleh untuk diambil. Jadi mungkin gini, biaya hidup selama panjenengan tinggal di rumah itu ditanggung. Abah saya. Oh bukan suami? Bukan, suami cuma bayar sewa rumah aja, tapi untuk makan, pakaian, listrik, dan sekolah anak saya segala macam masih ditanggung abah saya. Oh, nah terus abah kandung. Selama ini yang beliau berikan cuma untuk kontrakan rumah itu kan? Iya. Nah jujur saya tanya sekarang, ada nggak perasaan waktu itu panjenengan bahwa panjenengan itu istri dia? Ya, saya seperti tidak diperlakukan sebagaimana seharusnya seorang istri. Hak-hak saya sebagai seorang istri dirampas semuanya. Dan saya mengalami banyak kekerasan dalam rumah tangga.
Nah ini kekerasan itu kan fisik ya, tentu fisik. Bukan, kekerasan psikis, Psikis ya, kekerasan seksual, seksual. kekerasan ekonomi, dan juga penelantaran. Itu adalah kesimpulan dari Komnas Perempuan dengan mengumpulkan bukti-bukti yang saya berikan. Oke. Pemirsa, seorang istri yang sudah menyerahkan dirinya menjadi teman hidup bagi seorang pria, tentu yang diharapkan adalah si pria tadi ada dalam suka dan duka, atau paling tidak mengayomi, bisa dijadikan orang yang dibanggakan gitu kan, dan memberikan rasa aman, ada rasa bangga. Nah, tapi ini yang dialami oleh Zeda ini justru sebaliknya. Itu selama 2 tahun gitu. Hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun. Ada usaha misalnya menghubungi, ayolah pada memperbaiki keadaan. Iya, jadi karena banyaknya kekerasan yang saya alami dan banyaknya ketidakadilan dalam poligami yang dia lakukan, akhirnya masalah kami sempat dimediasi oleh HRS. Sempat dimediasi oleh HRS, di mana dia membawa saya ke rumah HRS di Petamburan. Dan waktu dimediasi, itu sudah saya sampaikan kezoliman Habib AJ ini ke hadapan HRS. Dan HRS sempat memberikan ultimatum kepada suami saya waktu itu, bahwa dia sudah berbuat sangat zolim kepada saya, harus meminta maaf. Dan ibaratnya kayak dikunci mati gitu. Dikunci mati dalam arti kalau mau rujuk harus ada surat bermaterai, saksinya HRS. Kalau mau cerai harus ada surat bermaterai, saksinya juga HRS. Dia maju kena, mundur kena. Jadi waktu itu HRS ya secara tidak langsung ya mencoba untuk menjaga marwah saya. Tapi ternyata saya seperti dia kasih harapan palsu ya. Jadi setelah mediasi itu nggak ada lagi ujungnya di mana gitu. Lewat begitu aja. Ya jadi saya melihat sepertinya suami saya si Habib AJ ini kayak dilindungi dan ditutup-tutupi oleh keluarga besar HRS. Saya tidak tahu ya kenapa, ada apa gitu. Dan sampai detik ini saya dihalang-halangi untuk bertemu dengan HRS. Mungkin si oknum Habib AJ ini takut ya boroknya dibuka semua. Tapi kan kontak HRS masih ada tuh. Saya kontak dengan anaknya. Nah, kalau kontaknya masih ada anaknya, mungkin bisa berhubungan langsung. Tidak boleh, saya sudah tidak boleh Masalahnya bertemu dengan HRS. Saya juga nggak tahu itu. Ya, sepertinya ada sesuatu. Sepertinya itu tadi mencoba menutupi si oknum Habib AJ ini supaya HRS nggak tahu keburukannya atau apa ya. Wallahu a'lam lah. Mungkin takut salah paham, ya kan? Jangan-jangan nanti HRS tuh Haji Raden Syarif Rahmat lagi. HRS itu Habib Rizik Syihab. Ya, ini beliau konon pernah berusaha untuk mengklirkan masalahnya. Ya. Kalau istilah sekarang mediasi lah gitu kan. Tapi setelah dimediasi, baik si Habib yang AJ tadi maupun pihak HRS sendiri kelihatannya menutup pintu untuk berkomunikasi. Betul. Nah, mudah-mudahan lewat tayangan ini nanti saudara-saudara saya ada yang bisa berkomunikasi dengan Habib Rizik, disampaikan bahwa Zeda saling menunggu selesainya bagaimana sih, kan gitu. Amsikuhunna bima'ruf, au farriquhunna bima'ruf, kan itu. Jadi mau dipertahankan juga harus ada statement kepastian, mau dilepaskan juga harus ada pernyataan supaya plong semuanya. Karena bagaimanapun kan harus jelas statusnya orang itu. Nah sekarang yang akan dilakukan Zeda setelah atau pernah berkomunikasi dengan tokoh-tokoh lain yang diminta saran gitu? Ya banyak ya, salah satunya dengan ulama perempuan, ada Ustazah Oki Stina Dewi, ada Mama Dede. Banyaklah saya mencurahkan isi hati saya. Salah satu dari mereka menyimpulkan bahwa kelakuan si Habib AJ ini udah termasuk pada kemaksiatan. Termasuk banyaknya kekerasan yang dia lakukan kepada saya. Dan satu lagi nih Kiai, setelah ini yang menarik ya, plot twistnya di sini. Setelah dimediasi oleh
HRS, saya pikir si Habib aja ini sudah kapok, sudah tobat, udah insyaf. Karena ngomongnya gitu di depan HRS, udah saya kapok nikah lagi, udah saya kapok poligami awal gitu. Tapi ternyata makin brutal Kiai. Dia Yang dimaksud ngawur. brutal itu? Brutalnya dia setelah dimediasi HRS bukannya insyaf, tobat, malah ngawinin perempuan cuma lewat telepon, tanpa wali, tanpa saksi. Masya Allah. Itu perempuannya datengin saya, ngadu ke saya. Setelah dia speak up di salah satu TV nasional. Masya Allah, Masya Allah. Jadi perempuan ini dikawin cuma lewat telepon dengan mahar cuma 100.000 sama dengan saya. Dan ditalak cuma beberapa minggu langsung dibuang gitu, dicerai paksa. Bukan digunakan istilah nikah mut'ah enggak ya? Enggak Kiai. Kalau nikah mut'ah itu kan ada perjanjian di awal ya, mungkin berapa minggu, berapa bulan. Kalau ini nggak ada. Udah dia udah bosen dibuang. Jadi motif kejahatannya dia itu kawin buang, kawin buang, kawin buang atau berzina. Iya, sekarang kan banyak disalahartikan ya. Ada orang mengartikan laki-laki ketemu perempuan senang-senang bareng kemudian berzina, 3 hari pisah bilang ini mut'ah. Jadi memudahkan syariat gitu ya, maka harus dibenahi kembali di sini. Tapi itu hanya 1 orang tadi itu setelah panjenengan Iya. korban Oh banyak Kiai. banyak. Setelah saya lapor ke polisi, setelah saya speak up di banyak media TV nasional, itu 1 lusin lebih perempuan menghubungi saya mengaku menjadi korbannya oknum Habib Aje. Masya Allah. Bermacam-macam, ada yang dikawin lewat telepon, ada yang dizinahi, dihamili sampai aborsi, ada yang cuma beberapa minggu, ada yang diajak check in hotel, aduh bermacam-macam. Saya sendiri sampai Diajak saya sama Habib tadi itu ya. iya, Masya diajak Allah. check in, dan semua bukti chat-chat perempuan yang selusin lebih itu sudah saya serahkan ke penyidik. Masya Allah. Itu sudah berapa lama disampaikan ke penyidik itu? Kasusnya sudah bergulir 1 tahun, ya. Ini udah masuk bulan Agustus, sudah 1 tahun lebih. Tapi belum bergerak ya? Sudah diproses oleh kepolisian, tapi terkesan sangat lambat karena alasannya pernikahan saya hanya sah secara agama, bukan negara. Yang saya sesalkan adalah mengapa hukum di negara ini, mengapa pihak kepolisian tidak fokus pada kekerasannya, kenapa malah fokus kepada legal standingnya gitu. Saya kan sedang tidak menuntut uang, saya tidak Iya. menuntut harta. Iya. Saya mencoba untuk dilindungi karena saya mendapatkan kekerasan gitu. Iya, kenapa pasal yang dilemparkan itu karena apa ya? Yang dibicarakan itu legal formalnya ya. Padahal kita Betul. tidak sedang bicara warisan, Betul, ya kan, tidak betul. bicara soal status janda, Iya. tidak bicara tentang nafkah, Iya. tapi bicara tentang perilaku kan. Tindakan kejahatan yang dia lakukan melanggar hukum, ini kan seharusnya polisi tidak fokus pada legal standing saja. Yang Fokus kalaupun dilakukan pada perempuan lain juga kekerasan. sudah pelanggaran kan sebetulnya Iya. kan. Betul. Ya, Dan saya juga sudah menjalani visum psikis di Rumah Sakit Polri, dan hasilnya sudah ada di penyidik. Sekarang apa yang kan hampir jalan buntu semua ya. Ngomong ke tokoh ini buntu, ke sini buntu. Sekarang apa yang yang sedang ditempuh oleh Saya sudah ada di titik ikhlas, pasrah kepada Allah, tapi bersabar juga. Hanya sabar saya bukan diam Kiai. ya. Bersabar saya adalah berikhtiar, bergerak, tapi berpasrah pada keputusan Allah. Sabar saya ada di titik itu. Sabar tuh begini ya. Ketika kita bicara sabar itu kita ingat di dalam cerita peperangan antara Talut dengan Jalut. Jadi Rabbana afrigh 'alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. Tuhan, curahkan pada kami kesabaran dan kokohkan telapak kaki kami, tolonglah kami dalam melawan orang-orang kafir. Jadi sabar itu bukan diam. Betul. Dia bekerja profesional, dia menempuh jalur yang harusnya dilakukan, Iya. tapi dalam hati dia pasrah bahwa ini yang harus saya lakukan karena memang ini yang dituntunkan oleh Tuhan. Iya. Nah itu sebetulnya. Kalau nggak sabar mungkin saya udah kayak Polwan kemarin itu, bakar suami hidup-hidup. Janganlah. Itu cuma judi online. Ini saya mengalami kekerasan yang begitu banyak. Cuman kan saya memilih untuk sabar. Ya sudahlah, lapor ke polisi.
berpasrah kepada Allah, yang penting sudah berikhtiar semaksimal mungkin. Alhamdulillah Allah selalu menolong dari arah yang tidak disangka-sangka. Ada Gus Rofi, Dan ini sekarang ketemu orang ini ada gimana? Gus Hilman. Boleh. Soal Ya, jadi saya selaku kuasa hukum baru dari Zeda Sabib, ya, menggantikan kuasa hukum sebelumnya. Mbak Zeda telah melaporkan. Maaf, kurang jelas ininya. Mbak Zeda telah melaporkan sebuah peristiwa pidana yang telah diterima pada tahun 2023 di Polres Kabupaten Bekasi. Ya, memang yang jadi acuan itu dengan bukti-bukti yang ada dengan Komnas Perempuan itu, ya, penelantaran ekonomi serta kekerasan seksual serta psikis itu sudah masuk dalam visum et repertum dari pemeriksaan dari psikologis di sini, psikiater, ya. Jadi memang kendalanya yang tadi Mbak Zeda bilang, memang ada pendapat yang berbeda dari pihak kepolisian bahwa Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 yang dijadikan dasar laporan tersebut harus ada bukti atau legal standing dari akta nikah, gitu kan. Sedangkan dari sebuah peristiwa perdata itu sendiri, pengakuan yang dijadikan pengakuan dari kedua belah pihak itu menjadi alat bukti yang sempurna bahwa Mbak Zeda sama Habib AJ ini telah mengakui adanya pernikahan, ya kan? Hanya saja tidak didaftarkan di negara, ya, karena negara kita menganut Undang-Undang Nomor 174 itu menganut asas monogami, pernikahan monogami terbuka, di mana monogami itu hanya boleh diberlakukan seluruh agama di Indonesia, 5 agama. Cuman terbukanya itu hanya khusus agama Islam dan Hindu. Nomor 1 tahun 74. Tapi ya di sini jadi presiden buruk di sini adanya Habib AJ ingin menikahi seseorang yang dimana dia berstatus sudah menikah, punya akta nikah. Tapi karena tidak melewati prosedur negara, otomatis kemampuannya tidak diuji di pengadilan. Sedangkan kalau untuk pengesahan dari adanya akta nikah kedua itu harus melalui permohonan dari pengadilan, di mana hakim akan memeriksa kemampuan dari calon suami tersebut untuk menafkahi 2 orang wanita sekaligus. Terus yang kedua, jika Mbak Zeda bilang ini sudah ada izin dari istri pertama, harus dihadirkan di pengadilan. Hakim akan menghadirkan 2 istri tersebut di pengadilan, menanyakan langsung apakah kamu benar-benar menyetujui ada pernikahan kedua. Yang ketiga, harta yang pernikahan dari istri pertama dipisah. Nah, setelah itu, ya, itu mempunyai 2 akta nikah. Nah, jadi ini jadi presiden buruk. Jadi ketika seorang Habib yang dimana menjadikan tokoh yang baik malah menyia-nyiakan seorang perempuan yang baik seperti ini. Jadi sekarang juga dari laporan ini saya menemukan juga adanya pengembangan dari kasus ini bahwa Habib AJ ini juga melanggar dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Tapi kami tidak akan membeberkan di sini tentang pasal-pasalnya karena ini dalam pengujian dari penyidik. Gitu. Terima kasih. Ya, dari sini kita bisa mengambil pelajaran, ya. Negara itu akan memberikan payung kepada orang-orang yang memang mau bernaung di bawahnya. Misalnya orang menikah itu harus dicatat di KUA. Nah, kadang-kadang kita menganggap itu kecil. Nggak usah dicatat lah. Hari itu mungkin kok bisa benar. Tapi ketika nanti setahun 2 tahun kita sudah punya anak, itu akan jadi masalah. Ini terjadi pada seorang jaksa dulu, saya kenal itu. Seorang jaksa saya kenal meninggal dunia. Tahu-tahu ada ibu-ibu satu bawa anak lagi ke rumah duka. Dia mengaku sebagai anaknya, sebagai istrinya, dan mempertanyakan bagi waris. Negara kan gampang, mana bukti nikahnya? Kami nikah di bawah tangan. Ya enggak, bawah tangan atau di bawah meja enggak tahu kan? Enggak, kita akan bantu urus pembagian warisanmu kalau kamu benar-benar istri dia, almarhum.
Kalau ini kan punya, ada. Bahkan tinggal bersama di situ. Kamu kan nggak punya. Nah ini barangkali yang seharusnya jadi pelajaran buat kaum wanita. Pernikahan model itu yang rugi pasti wanita. Mending kalau tidak meninggalkan putra. Kalau meninggalkan putra atau kemudian misalnya mohon maaf, dia meninggalkan rumah itu setelah diketahui orang bahwa rumahnya itu dia meninggalkan hutang yang banyak yang karena istri. Gitu loh. Nah ini mudah-mudahan jadi pelajaran. Sebenarnya ketika ada berkumpul seorang laki-laki dengan perempuan yang tidak memiliki surat pernikahan, di situ sebetulnya sudah ada sanksi ya kan, ada hukum negara sebenarnya. Sebenarnya sudah ada hukum negara. Tapi memang negara selama ini lalai dengan hal seperti ini. Kenapa sih dibiarkan orang menikah tanpa ada catatan nikah kan gitu. Yang akibatnya menjadi seperti ini. Kalau diantisipasi dari awal sih. Bahkan di puncak juga kan pelacuran ya di bulan Mei biasanya tuh bulan. Maka dikenalnya kan jadi bulan Arab kan menghina sama Arab sebetulnya itu. Datanglah rombongan cowok-cowok hidung yang belang apa yang belontang apa yang totol-totol nggak tahu datang ke situ berkumpul begitu saja dengan kawin yang mereka istilahkan dengan nikah mut'ah ya. Padahal ya sebenarnya mereka bukan niat mut'ah, niatnya ya mau berzina aja, cuma ada legal formal sekelompok orang aja gitu istilahnya kan. Jadi ini pelajaran buat kita semua. Apa yang dialami oleh Mbak Zeda sebetulnya satu keinginan yang indah lah, keinginan yang indah ingin berumah tangga dengan orang yang soleh ya, walaupun pada akhirnya kesolehan itu saya tidak mengatakannya loh ya. Yang mengatakan hanya yang tahunya. Kalau saya kan nggak tahu topengnya seperti apa waktu itu kan. Jadi ambillah pelajaran. Sekarang yang ditempuh adalah jalur hukum tentunya ya. Dan ini kan Mbak Zeda kan sudah mengajak ini orang ini nih, ini orang. Wah ini saya kenal udah lama. Insya Allah orang baik lah. Yang penting gini kalau bantu hukum. Ini saatnya kita berjuang, saatnya kita membela kebaikan, lupakan hal-hal dunia. Fokus pada tanggung jawab kita sebagai kemanusiaan. Insya Allah berkahnya ada. Betul. Sudah sampai di mana sekarang untuk perjalanan proses hukum? Proses hukum masih penyelidikan sampai sekarang. 1 tahun lebih masih stuck di penyelidikan. Saya sendiri juga tidak habis pikir kenapa kok proses hukumnya sangat lama sekali. Sedangkan si oknum Habib AJ ini sampai sekarang masih bebas berkeliaran, berceramah, nempel dengan IBHRS seolah dia sosok yang suci, mulia. Saya rasa dia lebih berbahaya dari preman. Kalau preman bertato nyari mangsa perempuan susah Gus. Betul. Yai. Tapi dia memakai topeng kehabibannya, mengaku-ngaku cucu Nabi dengan surbannya, dengan gamisnya. Jadi dia mencoba dengan topengnya untuk mencari mangsa itu jauh lebih gampang. Karena dia memakai topeng, Gus Kiai. Masya Allah. Dan saya kira mungkin sepengetahuan Mbak Zeda itu mungkin banyak ya. Iya, jadi motif kejahatannya itu nikah siri, kawin buang. Kalau udah bosan dia buang, dicerai paksa si perempuan ini, dia udah puas, udah bosan. Dan saya rasa motif kejahatan seperti ini itu miris, bukan hanya, saya begini mikirnya, di kalangan perempuan syarifah saja dia bisa merendahkan harkat martabat perempuan, apalagi perempuan pribumi. Maksudnya gimana? Yang mengadu ke saya itu juga dari kalangan syarifah banyak. Yang direndahkan harkat martabatnya oleh si oknum Habib AJ ini. Banyak dari kaum syarifah. Pribumi juga banyak. Saya berpikir begini. Kaum syarifah saja bisa dia injak-injak, dia rendahkan harkat martabatnya seperti itu. Apalagi wanita pribumi dianggap apa sama dia. Gitu. Ada nggak punya pikiran begini misalnya, ini canda aja. Membuat satu komunitas gitu loh. Misalnya komunitas itu namanya company. Anti company, komplotan, pendusta dan penipu umpamanya gitu. Umpamanya bikin wadah apa aja lah. Dari para korban tadi, pernah nggak komunikasi kumpul membuat gerakan untuk mencegah supaya tidak terjadi hal-hal yang serupa kepada bangsamu yang lain? Jadi korban-korbannya ini kan bervariasi ya, Kiai dari syarifah, dari pribumi, bervariasi dari istri orang, dari yang masih perawan.
bervariasi. Dan kebanyakan mereka takut dan tidak berani karena kan zina ya. Jadi mereka ini sebagai kaum perempuan merasa malu. Dan yang berani speak up di TV nasional beberapa waktu lalu kan 3 orang. Itu pun dinikah secara agama. Berani speak up itu pun pakai cadar Mas Ian. Cuma saya yang berani nunjukin muka kayak begini. Lainnya pakai cadar karena malu. Apalagi mereka yang berzina, Kiai.